Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Setia Budi Wicaksana dengan NPM 2022 107 15152. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat yang berjudul Aplikasi Kehadiran Mata Kuliah Mahasiswa. Ini alasan dibuatnya aplikasi kehadiran mata kuliah mahasiswa. Yang pertama itu kecurangan mahasiswa dalam melakukan absensi. Jadi itu proyek saya bertujuan untuk mengurangi kecurangan tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi keterlambatan mahasiswa. Yang ketiga memudahkan dosen dan mahasiswa dalam absensi. Yang keempat meningkatkan kedisiplinan mahasiswa. Ini sistem requestnya. Yang pertama proyek sponsornya itu Departemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang kedua Bu Sinus Nita itu mencegah kecurangan dalam absensi online yang dikarenakan ketiduran, bermain game, ataupun sedang tidak berada dalam pembelajaran online. Business requestnya itu yang pertama menyediakan kode absensi online berdasarkan estimasi waktu, menyediakan hasil rekapan kehadiran. Yang ketiga dapat merekam jejak histori absensi. Business value-nya memudahkan mahasiswa dan dosen dalam absensi, membantu mendisiplinkan mahasiswa. Yang ketiga dapat merekam jejak digital yang akurat. Ini BPMN berjalannya. Yang pertama itu dosen itu melakukan login, kemudian memasukkan username dan password. Setelah itu sistem akan memvalidasi apakah username dan password salah. Kalau salah harus masukkan username dan password lagi. Kalau benar sistem akan menampilkan halaman berandanya. Lalu dosen melihat hasil absensi mahasiswa. Setelah itu dosen merekap absensi mahasiswa. Nah, ini BPMN usulannya itu yang pertama user membuka aplikasi, kemudian user memasukkan username dan password. Yang ketiga user melakukan login, lalu sistem akan melakukan verifikasi. Setelah itu jika verifikasi berhasil, maka sistem akan menampilkan beranda. Lalu user masuk ke menu absensi, sistem menampilkan menu absensi. Lalu user bagikan kode ini untuk dosen dan input kode absensi untuk mahasiswa. Kemudian ini mahasiswa memasukkan kode, lalu divalidasi lagi sama sistem apakah benar kodenya. Jika benar, maka sistem akan merekap kode absensi. Kemudian user dapat melihat riwayat absensi. Ini diagram login activity-nya. Pertama user masuk ke website, lalu login menggunakan username dan password. Ini tombol login, kemudian divalidasi. Jika berhasil akan menampilkan halaman sistemnya. Ini diagram activity absen. Yang pertama user masuk ke menu absensi, kemudian sistem menampilkan menu absensi, kemudian user memasukkan kode absensi, lalu disubmit, ini tombol submit, kemudian divalidasi. Kemudian jika kode berhasil, maka sistem akan merekap set absen berdasarkan nama, tanggal, dan ID. User bisa melihat hasil absensi. Ini diagram activity riwayat absensi. User masuk ke menu riwayat absensi, sistem menampilkan menu riwayat absensi. Kemudian user memilih mata kuliah yang ingin dilihat. Kemudian sistem menampilkan histori absensi mata kuliah. Ini diagram activity logout. Yang pertama user masuk ke menu akun, sistem menampilkan halaman akun. User pilih logout, ini tombol logout. Lalu sistem keluar dari halaman, lalu sistem akan menampilkan halaman login kembali. Ini diagram sequence login. Yang pertama ini ada aktornya mahasiswa dan dosen. Yang pertama itu user memasukkan username dan password. Ini boundary kelasnya login. Ini divalidasi oleh control class apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, ini akan masuk halaman beranda. Ini diagram sequence absensi. Yang pertama mahasiswa masuk ke menu absensi pada boundary class halaman utama. Kemudian get kode ini untuk dosen dan redeem kode untuk mahasiswa. Lalu diverifikasi pada control class. Kemudian set absen berdasarkan nama, tanggal, dan ID. Ini diagram sequence logout. Yang pertama user memilih akun, terus pilih logout. Ini logout, nanti dikelola dulu logoutnya, lalu menampilkan halaman login kembali. Ini diagram state absensi. Yang pertama
yaitu user login terus memasukkan username dan password, kemudian divalidasi akunnya apakah salah ataupun berhasil. Jika berhasil akan menampilkan menu utama atau beranda. Kemudian user masuk ke halaman absensi. Kemudian ini yang kiri ini absensi sebagai mahasiswa, ntar input kode absen, jika benar maka langsung ke sini nih, bisa direkap sama sistem. Jika salah harus menginput lagi. Nah, yang di kanan ini ada sebagai dosen, ini dosen menentukan waktu, ambil kode, ntar bisa dilihat rekapannya. Ini diagram state izin atau sakit. Yang pertama login kembali nih di sini, masukin username dan password, tervalidasi. Jika benar nantinya menampilkan halaman utama, nantinya masuk ke halaman izin sakit. Ini masukkan bukti sakit atau enggak bukti izin, nanti bisa dilihat bukti ini disimpan oleh sistemnya. Ini diagram state riwayat absensi. Yang pertama user melakukan login, memasukkan username dan password. Setelah itu divalidasi akunnya. Setelah berhasil ini akan ke menu halaman beranda. Setelah itu masuk ke halaman riwayat absensi. Nanti bisa dilihat ini berdasarkan tanggal absensi, riwayat terlambat, riwayat hadir. Ntar ujungnya kesini lagi nih, melihat absensi. Nah, ini adalah deployment diagram. Ini ada package aktor ya, yang di dalamnya ada node mahasiswa dan node dosen. Dan di sini ada node server, node SAM, dan node personal komputer. Untuk node mahasiswa, dosen, dan personal komputer ini terhubung dengan protokol HTTP untuk server, dan SAM ini database absensi ini ketergantungan pada MySQL dan Apache. Server pun juga sama nih, kebergantungan kepada Apache dan MySQL. Nah, ini IRM diagramnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 database ya. Yang pertama ada mahasiswa, ada register, dosen, absensi, kelas, riwayat absensi, kemudian izin. Nah, ini untuk yang di bold ini seperti ID mahasiswa, ID riwayat absensi, ID izin, ID kelas itu primary key dengan tipe data integer, panjang data 15. Terus ada di mahasiswa ada nama juga nih, nama dengan tipenya varchar, panjangnya 50 nih. Ada lagi nih banyak nih, nama, NPM, dan di sebelahnya ada tipe data dan panjang data. Nah, ini untuk user interface loginnya. Ini user interface login. Yang utama tuh mahasiswa atau dosen itu melakukan absensi, ini melakukan login di sini pada menu login. Jika tidak punya akunnya maka dia harus register terlebih dahulu, seperti buat username, buat password. Terus ini mengulangi password. Terus ini mau masukkan email, terus kirim kode lewat email, ntar diverifikasi kodenya. Nah, yang paling kanan ini user interface beranda. Ini halaman utamanya ya. Ntar yang pertama kita milih mata kuliahnya terlebih dahulu. Sini ada menu absensi, menu perform absensi, riwayat absensi, komen, kalender, izin, dan bawahnya ada home, kelas, sama akun. Ini user interface riwayat absensi. Ada riwayat absensi nih untuk mata kuliahnya nih. Dan sini ada riwayat absensinya. Ini yang putih ini yang hadir, yang merah ini yang terlambat atau tidak masuk. Ini user interface absensi. Ini untuk yang atas ini untuk dosen, yang bawah ini untuk mahasiswa, untuk readem. Ini kalender mata kuliah untuk melihat mata kuliah di hari apa aja, di tanggal berapa aja yang akan masuk. Ini user interface izin atau sakit. Yang pertama ini keterangan sakitnya, ini surat sakitnya bisa dilampirkan di sini. Kemudian ada keterangan dispensasi, ini surat dispensasinya sama. Terus ini ada alasan, ini alasan cuma opsional. Kemudian ada user interface kelas, ada ini kelas lain bisa tambah kelas. Perform absensi, ini ada total absensi, hadir, alpha. Nanti total absensi itu hadir dibagi totalnya dikali 100%. Nah, ini interface akun, di sini ada edit profil, ganti nama, bahasa, ubah foto, bantuan, kalau akun, ganti password, nomor handphone, ganti email, alamat, dan ini tombol logout. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada yang kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.